Di sini apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa sih itu YTP? Yang kedua mengenai fasilitas YTP dan timeline waktu pendaftaran YTP. Yang ketiga adalah seleksi berkas dan wawancara YTP. Yang keempat adalah pengalaman dan tips saya saat mengikuti tahap demi tahap seleksi YTP pada tahun 2021. Yang kelima adalah pengalaman studi saya selama 4 bulan di sini dan keuntungan kenapa sih kita harus memilih YTP. Nah, baik. Mari kita mulai webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu beasiswa YTP? Beasiswa YTP atau bisa dibilang Turki Bursary ini adalah beasiswa pendidikan tinggi S1 sampai S3 yang didanai dan dikelola pemerintah untuk siswa internasional untuk mengenyam pendidikan di Turki. Tujuan utama beasiswa Turki Bursary adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada siswa dari seluruh dunia agar mereka menerima pendidikan beasiswa dengan standar internasional. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan kerjasama timbal balik antara Turki dan negara-negara lain dan berkontribusi pada pembangunan regional dan global di banyak bidang dari akademik, seni, ekonomi, sastra, teknologi, hingga arsitektur. Nah, lalu kemudian hal apa saja sih yang di-cover oleh YTB ini? Nah, yang pertama ada penempatan universitas dan program. Jadi teman-teman semua, apa sih yang akan kalian dapat di YTB ini? Yang pertama penempatan universitas yang program. Maksudnya apa? YTB menyediakan penempatan universitas dan program. Sehingga apabila seseorang dinyatakan lolos dan menjadi award di YTB nih, maka ia akan ditempatkan di salah satu universitas yang dipilihnya semasa pengisian aplikasi atas pertimbangan tim penyeleksi YTB. Jadi teman-teman semua saat mengisi forum TBBS di webnya YTB itu kan nanti teman-teman semua mendapatkan pilihan universitas maksimal 12 universitas nih. Nanti yang menempatkan sampean kalian semua itu cocok di universitas yang mana itu akan ditentukan oleh tim ahli penyeleksi YTB. Nah, yang kedua ada kelas persiapan bahasa. Bagi para siswa YTB, para award di YTB, YTB juga menyediakan kelas bahasa atau TOMER di sini 1 tahun sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, ini sifatnya wajib nih, baik yang memilih bahasa pengantar bahasa Turki maupun bahasa pengantar bahasa Inggris. Mereka tetap akan belajar bahasa Turki selama 1 tahun sebelum memasuki masa perkuliahan. Dan ini gratis. For your information, untuk anak-anak mandiri, Tomer ini mereka membayar sesuai dengan universitas masing-masing. Yang ketiga ada tuition fee atau uang universitas. Bagi para pemegang beasiswa YTB berkuliah di universitas di Turki itu tidak perlu membayar lagi atau gratis. Yang keempat akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Nah, selain uang kuliah gratis, para awardee juga mendapatkan fasilitas nih berupa asrama gratis dan bagi para awardee S2 dan S3, mereka juga diperbolehkan untuk memilih tinggal di rumah atau di apartemen. Dan kalau misalkan mereka memilih untuk tinggal di apartemen atau rumah, mereka akan mendapatkan uang tambahan, uang bulanan tambahan sebesar 750 TL per bulan di samping monthly stipend yang mereka dapat. Jadi misalkan S2 nih mendapatkan 1.400 TL. Nanti kalau misalkan mereka itu tinggal di apartemen, maka 1.400 ini ditambah 750 TL. Berarti YTB akan mengirimkan uang sebanyak 2.150 TL per bulan ke rekening mahasiswa tersebut. Nah, lalu yang kelima, selain semua itu, kita semua para awardee YTB mendapatkan monthly stipend atau uang bulanan, yang mana monthly stipend ini agak naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
dikarenakan adanya sedikit inflasi di Turki, sehingga untuk ketentuan baru monthly stipend ini, yang S1 akan mendapatkan 1.000 TL per bulan, yang S2 mendapatkan 1.400 TL per bulan, yang S3 akan mendapatkan 1.800 TL per bulannya. Lalu yang keenam ada asuransi kesehatan. Pihak YDP juga memberikan asuransi kesehatan bagi para awardee. Dan para awardee tidak perlu membayar iuran asuransi karena semua sudah di-cover oleh YDP. Nah, yang terakhir itu tiket pesawat. YDP hanya menanggung 2 kali tiket pesawat, yaitu yang pertama saat kedatangan, dan yang kedua adalah kepulangan pada saat awardee sudah menyelesaikan studinya di Turki. Nah, Kak, kalau liburan musim panas itu gimana, Kak? Itu kan ada libur 3 bulan tuh ya. Ya, mau nggak mau pakai uang sendiri. Mau nggak mau mereka memakai uang sendiri. Kan kita juga mendapatkan monthly stipend tuh. Jadi kita bisa menabung dari sana. Berikutnya, berikut ini adalah timeline pendaftaran YTP untuk tahun 2022. Yang pertama itu application period atau periode pengisian berkas dan mengupload seluruh berkas yang diinginkan oleh YDP. Ini dilakukan 10 Januari kemarin sudah dibuka sampai 20 Februari. Jadi jangan sampai melebihi tanggal 20 Februari ya teman-teman untuk pengaplikasian berkas ini. Lalu dari Maret sampai Mei tahun 2022 nanti ini adalah periode evaluasi. Di sini aplikasi kalian akan dievaluasi oleh pihak-pihak ahli YTP, dan biasanya pengumuman untuk kandidat, siapa saja sih kandidat yang lolos YTP ini dan menuju tahap berikutnya yaitu tahap interview, itu biasanya 1 minggu atau 1 bulan sebelum diadakannya interview. Sehingga kalau misalkan di timeline YTP itu yang saya ketahui itu tahun bulan Juni dan Juli tahun 2022 interview period, maka bisa dibilang untuk pengumuman seleksi berkas, hasil seleksi berkas ini mungkin kalau bagi saya sekitar pertengahan Juni sampai awal Juli tahun 2022. Karena para kandidat yang lolos dari seleksi berkas menuju seleksi wawancara, mereka akan diberikan waktu sekitar 1 minggu sampai 1 bulan sebelum diadakannya wawancara. Tergantung ini wawancara yang nanti online atau offline nanti. Kalau offline berarti kemungkinan besar di Jakarta. Nah, lalu pada awal Agustus tahun 2022 nanti teman-teman akan mendapatkan hasil akhir dari pengaplikasian beasiswa. Baik yang lolos wawancara akan diberitahu apakah mereka lolos menjadi awardee atau tidak, dan bagi seluruh aplikasi lainnya akan diberitahu misalkan yang seleksi berkas nih, mereka tidak lolos ke seleksi wawancara dan tidak lolos menjadi awardee. Biasanya hasil dari para kandidat ini akan diberitahukan juga pada awal Agustus tahun 2022 nanti. Nah, lalu untuk keberangkatan para awardee tahun 2022 akan dilakukan di bulan September, antara pertengahan sampai akhir September tahun 2022. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang seleksi berkas. Apa saja sih yang perlu kita siapkan dan perlu kita isi di seleksi berkas ini? Nah, jadi teman-teman semua, saat teman-teman sudah mempunyai akun dan mendaftar akun di sistem TBBS Turki Buzleri, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi sub-sub form di web itu. Nah, sub-sub form ini terbagi menjadi beberapa nih. Yang pertama ada personal information. Di personal information nanti teman-teman disuruh untuk mengupload foto, tempat tanggal lahir, gender, nationality, agama, dan
berkas identitas. Nah, untuk berkas identitas ini teman-teman, bagi yang sudah mempunyai paspor, saya sarankan menggunakan paspor saja. Tapi bagaimana yang tidak mempunyai paspor? Kalian semua bisa kok pakai KTP. Semuanya pasti udah punya KTP kan ya? Nah, pakai KTP itu juga bisa. Nah, yang kedua, sub form family information. Untuk family information ini nanti teman-teman diharuskan untuk mengisi biodata orang tua, nama, lalu tempat tanggal lahir mungkin. Terus yang kedua ada jumlah saudara, teman-teman punya saudara berapa, kakak berapa, adik berapa. Terus yang ketiga ada pendapatan orang tua. Itu akan ditanyakan di sub form family information. Yang ketiga ada contact information. Nah, untuk contact information ini teman-teman harus mengisi alamat rumah teman-teman semua. Terus yang kedua, berapa lama sih teman-teman udah tinggal di alamat itu juga ditanyakan teman-teman. Yang ketiga itu telepon rumah, yang keempat telepon seluler. Nah, yang keempat ada sub form educational information. Nah, untuk sub educational information ini memang agak ribet nantinya. Di sini ada dua kategori lagi, ada informasi SMP atau MTS sederajat, ada informasi tentang SMA atau MA sederajat, ada juga bagi para calon penerima S2 dan S3, mereka akan mengisi lebih lanjut lagi informasi tentang sarjananya maupun informasi tentang S2-nya. Nah, untuk informasi ini biasanya mereka akan meminta yang pertama alamat sekolah teman-teman semua. Nah, setelah alamat sekolah, yang kedua mereka akan meminta diploma. Untuk SMP bisa tuh itu kita mengupload diploma kita, mengupload ijazah kita. Nah, untuk yang SMA bagaimana nih? Kan kita belum lulus gitu kan ya. Nah, untuk yang SMA nanti, misalkan ada beberapa yang belum lulus, bisa diganti transkrip dari semester 1 sampai semester 5. Minta dibuatkan di TU. Mereka pasti mau, TU kelas. TU sekolah pasti mau untuk membuatkan transkrip dari semester 1 sampai semester 5. Dalam bahasa apa? Gitu kan ya. Boleh dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut ke sub form berikutnya itu adalah language information. Apa sih yang perlu diisi di sub column language information? Yang pertama adalah bahasa ibu. Bahasa ibu ya Indonesia. Terus yang kedua juga ditanyakan bahasa lain yang dikuasai. Misalkan teman-teman menguasai bahasa Rusia nih, bisa dimasukkan di situ. Bahasa Jepang bisa dimasukkan di situ. Nah, yang ketiga juga akan ditanyakan pemahaman teman-teman tentang bahasa Turki. Misalkan, apakah teman-teman udah pernah belajar bahasa Turki sebelumnya? Lalu misalkan sudah, itu teman-teman belajar itu sampai tahap apa? Nah, apakah tahap awal maupun tahap intermediate atau tahap pertengahan, atau mungkin beberapa dari teman-teman udah advance nih, udah lancar bahasa Turki, nanti itu semua dimasukkan ke language information. Nah, di language information ini juga ditanyakan, misalkan teman-teman semua udah lancar nih berbahasa Turki, nanti ditanyakan juga, ini kalian belajar bahasa Turki dari mana? Seperti itu. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ada subcolumn, subform Turkey experience. Apa sih yang kita perbuat di Turkey experience ini? Yang ada di Turkey experience ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar apa aja sih yang berkaitan antara pengalaman Anda dengan Turki. Maksudnya apa? Misalkan, apakah Anda punya kenalan di Turki? Itu. Yang kedua, apakah Anda punya teman di Turki atau sebagainya. Yang ketiga, apakah Anda pernah belajar bahasa Turki sebelumnya? Kalau misalkan pernah belajar menggunakan website apa, terus juga ditanyakan, misalkan pertanyaan, Anda tahu YDP ini dari mana? Kemungkinan itu akan diisi di Turki Experience. Nah,
Selanjutnya ini adalah kolom-kolom yang bisa tidak diisi atau opsional, namun alangkah baiknya teman-teman mengisi ini semua. Yang pertama ada work experience. Itu berisikan pengalaman kerja, dan misalkan teman-teman punya CV nih, bisa tuh di-upload di bagian work experience. Dan ingat sekali lagi, ini tidak wajib. Ini semua tidak wajib dan bisa di-skip. Nah, lalu form berikutnya ada academic qualification. Maksudnya apa? Misalkan teman-teman punya GRE, GMAT, SAT, ALES, atau misalkan teman-teman punya TOEFL atau IELTS, itu bisa di-upload di sini. Ini juga opsional, teman-teman. Kalau teman-teman nggak apa-apa, nggak di-upload gitu. Nggak apa-apa, nggak diisi juga tidak apa-apa, tidak masalah. Saya pribadi tidak mengisi work experience dan academic qualification dalam kasus saya. Nah, tapi alangkah baiknya juga kalau teman-teman mengincar perguruan tinggi yang top di Turki, misalkan METO, itu otomatis teman-teman sangat-sangat dianjurkan untuk mengupload SAT maupun TOEFL, apalagi kalau teman-teman itu memilih bahasa pengantar bahasa Turki. Nah, bahasa pengantar bahasa Inggris. Nah, itu biasanya dibutuhkan TOEFL atau IELTS. Nah, lalu selanjutnya ada social activities. Itu di sini teman-teman akan diarahkan untuk mengisi award yang teman-teman peroleh. Yang kedua ada project, yang ketiga ada sertifikat, dan nanti juga teman-teman bisa tuh mengisi volunteer activities. Maksudnya apa? Maksudnya aktivitas volunteer apa sih yang pernah, atau organisasi apa sih yang pernah teman-teman ikuti selama SMA? Seperti itu. Semuanya akan dimasukkan ke social activities. Lalu kalau kita sudah mengisi semua form itu, kita akan diarahkan kemana? Nah, setelah kita mengisi semua form ini, kita akan diarahkan ke ke form lanjutan. Form ini biasanya hanya bisa diakses setelah teman-teman semua menyelesaikan form-form yang sebelumnya. Nah, di form-form setelah ini ada apa aja sih? Yang pertama ada pilihan universitas. Nah, setiap calon kandidat yang sudah mengisi semua aplikasi akan diarahkan ke halaman ini nih. Nah, di sini peserta atau calon kandidat awardee boleh memilih hingga maksimal 12 universitas dari seluruh universitas yang tersedia. Diusahakan untuk di kota-kota besar atau di universitas yang top itu 4 universitas, lalu sisanya universitas di kota lain. Seperti itu kalau menurut saya. Tapi bisa kok cuma diisi 4 pilihan aja. Ini kan maksimal 12 pilihan. Nah, ini juga teman-teman juga kalau bisa sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Misalkan teman-teman nggak punya TOEFL atau IELTS, saya sarankan teman-teman untuk memilih bahasa pengantar Turki, bahasa pengantar pembelajaran Turki. Dan kalau misalkan teman-teman nggak punya SAT, jangan pilih universitas yang itu mensyaratkan melampirkan sertifikat SAT untuk penerimaannya, seperti itu. Yang kedua ada letter of intent. Nah, ini nih, letter of intent atau LOI bagi S1 nih. Karena saya S1, jadi saya tahu untuk LOI-nya itu berupa maksimal 3.000 karakter kalimat bebas. Kalau bisa nih ya, kalau bisa memuat. Kalau bagi saya perkenalan diri itu tidak perlu sih bagi saya, karena LOI ini terbatas kan ya. Tapi kalau hanya sekedar nama itu nggak masalah kalau saya. Tapi ditekankan ke satu, alasan memilih jurusan itu kenapa. Yang kedua itu mengapa harus kuliah di Turki gitu. Yang ketiga memuat motivasi Anda, kenapa Anda mendaftar beasiswa ini. Yang keempat pengalaman. Pengalaman apa sih? Misalkan teman-teman semua mau di jurusan kedokteran. Pengalaman apa sih yang pernah Anda alami mengenai jurusan kedokteran ini? Misalkan saya pernah ikut lomba kedokteran gigi
tingkat nasional, tingkat internasional. Itu bisa dilampirkan di LOI juga, bisa diceritakan di LOI juga. Terus yang kelima, langkah nyata yang dilakukan ke depannya bila mendapatkan beasiswa ini. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk LOI teman-teman semua. Nah, yang terakhir itu cita-cita ke depan. Pasti dong YDB ini memberikan beasiswa juga enggak memberikan beasiswa secara langsung aja. Mereka juga melihat cita-cita ke depan teman-teman apa sih setelah mendapatkan beasiswa ini, setelah menyelesaikan studinya teman-teman bakal ngapain sih? Itu kan juga menjadi pertimbangan yang sangat krusial bagi para bagi para penyeleksi kemungkinan besar. Misalkan apa yang akan Anda lakukan untuk Indonesia ke depannya? Misalkan memang berminat untuk kembali ke Indonesia. Ini bisa ditaruh di akhir-akhir LOI. Lalu setelah letter of intent juga ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini boleh dari siapa saja, teman-teman. Minimal dari 2 orang dan maksimal 3 orang. Untuk bahasa bebas. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Arab juga. Nah, lalu yang terakhir ada interview location. Di sini nanti kalian semua akan memilih lokasi wawancara yang bisa Anda datangi apabila dinyatakan lolos untuk menuju tahap wawancara. Nah, lalu apa sih setelah seleksi berkas ada seleksi wawancara. Di sini saya akan menjelaskan seleksi wawancara bila teman-teman semua, misalkan teman-teman semua lolos ke seleksi wawancara. Nah, ada perbedaan nih teman-teman antara YDP tahun 2021 sampai dengan angkatan teman-teman YDP tahun 2022. Nah, di seleksi wawancara ini biasanya untuk tahun 2022 kemungkinan besar kalau menurut saya akan ada tes tertulis atau YOS. Itu bagaimana? Saya akan bahas dulu pertama untuk seleksi wawancara itu sendiri. Wawancara biasanya berlangsung selama 15 sampai 30 menit dan pertanyaan yang sering ditanyakan nih adalah pertama seputar informasi pribadi teman-teman, yang kedua tentang keabsahan dokumen-dokumen itu biasanya juga ditanyakan, yang ketiga ini udah pasti tahu teman-teman tujuan dan motivasi itu sangat-sangat banyak ditanyakan. Yang keempat bisa jadi mereka semua menguji pengetahuan dasar teman-teman tentang Turki, itu bisa ditanyakan juga oleh para penyeleksi YTB. Yang kelima, tujuan karir dan cita-cita. Terus yang keenam, biasanya di akhir sesi wawancara, teman-teman semua ditanya, apakah ada pertanyaan untuk kami? Yang seperti itu. Jadi pertanyaan kandidat kepada panitia. Nah, untuk tahun 2022 ini, kemungkinan besar ada tes tertulis atau YOS. Apa sih tes tertulis ini? Tes YOS ini, tenang teman-teman, tes YOS ini biasanya untuk yang S1, bagi yang S2 dan S3 tenang saja tidak ada. Nah, tes YOS ini adalah tes standarisasi bagi penerima S1 YTB. Yang saya dengar itu terdiri dari 25 tes MTK dan 25 tes IQ. Ya 11-12 sama tes SBMPTN bagian tes potensi skolastik lah ya. Tes potensi skolastik seperti itu. Nah, fun fact-nya tahun 2021 sebenarnya sudah ada nih tes YOS di beberapa tempat yang offline. Namun Cokm Alasef secara tidak beruntungnya Indonesia tidak bisa mengadakan tes tertulis ini, dan pada angkatan saya itu dilakukan hanya tes wawancara melalui dalam jaringan atau Zoom. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun 2022 ini kemungkinan besar akan diadakan tes tertulis ini. Nah, lalu tes ini juga sudah diterapkan di beberapa negara yang sudah menurun kasus COVID-nya. Kemungkinan besar kalau ke depannya mungkin pertengahan tahun 2022 kasus Omikron di Indonesia sudah terkendali, saya sangat yakin bahwa tes ini akan diadakan di Jakarta. Yang ketiga, tes YOS itu kemungkinan bisa jadi bahan penilaian nih untuk mengenali potensi diri setiap peserta, apalagi
bagi teman-teman sekalian yang memilih jurusan sains. Ini bisa jadi pertimbangan yang sangat-sangat fatal, yang sangat-sangat krusial bagi Anda, bagi 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 para penyeleksi, tim penyeleksi YTB untuk meloloskan Anda atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman saya dalam mendaftar YTB ini, dimulai dari Februari tahun 2021. Fun fact, saya itu mendaftar YTB 3 hari sebelum penutupan, karena saya pribadi baru mengetahui tentang poster YTB ini melalui Instagram itu 3 hari sebelum penutupan. Jadi setelah saya melihat poster itu, ya saya langsung mencari info, saya bergadang untuk mencari info dan mengumpulkan semua berkas yang saya butuhkan untuk aplikasi YTB. Jadi fun fact kedua, saya itu benar-benar terbatas. Saya tidak bisa menyiapkan itu seleksi berkas ini sebaik teman-teman sebelumnya nih, sebaik teman-teman yang lain, sehingga semua dokumen yang saya upload itu menggunakan bahasa Indonesia, mulai dari diploma, mulai dari transkrip itu menggunakan bahasa Indonesia, KTP juga bahasa Indonesia. Jadi ternyata tidak apa-apa. Nah, yang kedua itu dari Maret sampai Juli itu waktu saya menunggu pengumuman hasil seleksi berkas. Di sini diri saya juga memfokuskan SBMPTN karena saya itu orangnya sedikit realistis, yang pasti saya akan kuliah di Indonesia. Karena saya tidak bisa diterima SNMPTN, oke, saya fokus untuk UTBK April tahun 2021. Tanpa sadar kan ini untuk ini itu waktu itu berlalu begitu cepat karena saya itu juga hektik kan, belum mempersiapkan UTBK saat itu. Jadi tahu-taunya udah Juli tahun 2021 kemarin itu YTB mengumumkan hasil seleksi bagi kandidat-kandidat yang lolos seleksi berkas menuju seleksi wawancara. Ini dadakan juga tiba-tiba, dan pada tahun saya seleksi wawancara ini dilakukan beberapa hari setelah pengumuman. Jadi kalau saya itu mendapatkan jatah 1 minggu setelah pengumuman, dan itu berlangsung secara daring melalui Zoom. Dan waktu ini juga bertepatan juga dengan saya sebenarnya sudah diterima di UNS. Saya sudah melakukan ospek di UNS. Lalu kemudian dari Juli sampai Agustus tahun 2021. Oh iya, sebelum ini saya juga akan menceritakan pengalaman wawancara saya. Untuk pengalaman wawancara saya pribadi, saya itu termasuk kandidat yang terakhir diwawancarai. Sehingga saya itu diwawancarai hanya sekitar 8 menit sampai 10 menit saja. Sangat-sangat singkat. Dan ternyata teman-teman, saat wawancara saya pribadi, saya itu ditanyakan tentang apa? Saya ditanyakan, saya itu sudah diterima di universitas mana? Itu bisa jadi pertanyaan teman-teman. Saya sudah diterima di universitas mana? Yang kedua, saya ditanyain juga, kamu itu diterima melalui jalur apa nih? Jalur undangan atau jalur tes? Nah, saya jawab nih, saya masuk UNS pakai jalur tes. Ditanya lagi, berapa nilai UTBK-nya? Sangat-sangat mengagetkan. Ini sangat-sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya himpun, pengalaman-pengalaman senior yang sudah saya lihat di videonya di YouTube. Kenapa saya mendapatkan pertanyaan ini? Tapi jujur, saya mendapatkan pertanyaan itu, nilai UTBK. Dan saya mendapatkan pertanyaan tentang kamu sudah diterima di univ mana gitu. Ternyata yang para awardee sebelumnya itu sudah memberitahu tentang sistem penyeleksian universitas di Indonesia. Jadi saat yang belakang-belakang, apalagi saya yang termasuk kandidat belakang, itu juga ditanyakan tentang itu. Lalu saya juga ditanyakan tentang ranking saya dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Saya ditanyakan semester tentang pertanyaan itu. Lalu pertanyaan basa-basinya itu hanya satu, teman-teman. Pertanyaan saya saat wawancara itu hanya sekitar apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini. Hanya itu saja. Stop itu aja. Basa-basinya cuma itu, terus lalu saya dipersilahkan untuk keluar. Ini pertanyaannya semua tidak
tidak dalam ini yang saya duga, semua di luar dugaan. Dan untung saya mengikuti UTBK saat itu. Lalu Juli sampai Agustus ini menunggu hasil final YTB, dan di waktu ini saya juga jujur fokus mengikuti ospek di UNS nih, karena ospek itu di waktu ini juga udah mau selesai dan ospek jurusan hampir dimulai. Dan secara mengejutkannya lagi, di pertengahan Agustus, di masa-masa orientasi UNS, saya mendapatkan email yang mengejutkan, yang menyatakan bahwa saya menjadi awardee YTB tahun 2021. Di titik ini saya mengundurkan diri dari UNS dan fokus untuk mengerjakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pergi ke Turki. Nah, dari Agustus sampai September tahun 2021, otomatis nih, bagi saya yang sudah fokus di dunia perkuliahan di Indonesia, saat dinyatakan lolos YTB, itu saya tidak mempunyai persiapan apa-apa. Yang pertama, saya belum punya paspor. Yang kedua, saya belum punya dosis vaksin baik 1 atau 2. Saya tidak punya surat keterangan sehat. Dan yang terakhir, ijazah saya dari sekolah saya di Mandemak. Saya bertempat tinggal di Surakarta. Dan sekolah saya di Demak itu belum mengeluarkan ijazah saya. Ini. Jadi antara Agustus sampai September 2021 ini adalah waktu saya itu bolak-balik kemana-mana, 1 bulan full untuk menyiapkan semua ini, bolak-balik ke Semarang, ke Jogja, bolak-balik ke Jakarta juga. Dan di waktu ini saya baru menerjemahkan semua dokumen-dokumen saya ke bahasa Inggris. Saya baru menerjemahkan ijazah saya baru menerjemahkan transkrip saya, itu di waktu ini. Jadi bagi teman-teman yang bilang, apakah itu harus ditranslate ke bahasa Inggris? Itu saat penyeleksi berkas saya bilang tidak wajib. Namun alangkah baiknya iya, seperti itu. Lalu untuk pertengahan September ini, untuk pertengahan September kan ya semua dokumen sudah selesai. Ini saya hanya fokus untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang akan saya gunakan di awal saya di Turki. Yang kedua itu ya mengunjungi beberapa keluarga untuk meminta doa restu. Yang ketiga ya saya pergi 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan untuk mengambil visa dan semua dokumen legalisasi di Kedubes. Pengalaman saya mengambil visa itu siang hari di hari yang sama saat saya keberangkatan. Jadi malam harinya itu saya berangkat, siang hari saya baru mengambil visa. Karena di tahun 2021 ini antara anak mandiri dan anak YTB semuanya itu membludak. Banyak yang pengen studi di Turki, sehingga untuk visa dan dokumen-dokumen legalisasi ini untuk para penerima beasiswa ini mengalami beberapa kemunduran jadwal. Seperti itu. Jadi saya sarankan, misalkan teman-teman semua lolos menjadi awardee, ya amin, amin, amin ya robbal alamin. Mempersiapkan itu benar-benar hari berikutnya setelah Anda dinyatakan lolos. Seperti itu. Saya aja ngepres itu. 1 bulan ini benar-benar ngepres untuk untung terkejar semua. Nah, lalu apa aja sih tips-tips dari aku? Diriku pribadi sadar, diriku pribadi itu tidak banyak persiapan. Saya mencoba beasiswa ini, mencoba yang bukan coba-coba, mencoba yang itu tenanan, yang itu serius. Terus apa sih yang membuat saya diterima? Saya sangat yakin. Yang pertama, alasan saya diterima adalah keselarasan antara aplikasi dan jurusan yang teman-teman pilih nih. Jadi menurut saya, misalkan teman-teman nilai UN tertinggi SMP-nya itu jurusan matematika, terus di SMA nilai transkrip nilainya itu paling tinggi di bidang matematika, terus teman-teman punya sertifikat, punya proyek semua di bidang matematika, lalu surat rekomendasinya itu dari guru matematika, dari pembimbing matematika, atau mungkin dari dosen matematika. Nah, itu disamakan dengan jurusan yang teman-teman pilih. Nah, jurusan ini dipilih nih, matematika semua nih. 12 univ itu matematika semua. Ini akan menjadi
poin plus tersendiri bagi teman-teman yang meningkatkan presentasi teman-teman akan diterima. Karena teman-teman otomatis sudah mengenal diri teman-teman sendiri dan udah YTB ini mungkin akan menilai teman-teman udah mempunyai path atau jalur ke depannya akan ngapain kan seperti itu. Yang kedua, jangan asal mencari sumber surat rekomendasi. Nah, untuk sumber surat rekomendasi ini tolong diperhatikan kalau bisa itu adalah seseorang yang expert di bidang di jurusan yang teman-teman pilih. Misalkan teman-teman memilih jurusan kimia, ya surat rekomendasi bisa dari akademisi. Jangan jauh-jauh dari itu. Misalkan malah ke surat rekomendasi hanya sekedar teman. Ya enggak, bisa dari guru kimia, pembimbing olimpiade kimia, akademisi kimia yang lain yang udah kenal sama teman-teman, maupun dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini kan termasuk akademisi kan ya. Yang ketiga, perhatikan urutan dalam mengisi bagian sertifikat. Maksudnya apa? Nah, dalam pengisian sertifikat, teman-teman semua, di highlight yang sejurusan dengan pilihan teman-teman itu dulu. Misalkan teman-teman mau business administration, ya teman-teman highlight itu project-project yang webinar-webinar yang berkaitan dengan ekonomi. Terus highlight urutan pertama itu medali atau olimpiade di bidang ekonomi. Itu. Jadi jangan asal ini apa namanya masukin sertifikat nggak berurutan. Banyak iya nggak berurutan. Ya itu bisa jadi kesalahan fatal. Jadi yang pertama itu dari award yang apa namanya yang sangat-sangat sejalan dengan jurusan pilihan teman-teman. Nah, nanti untuk award yang agak menyimpang nih bisa ditaruh di tengah-tengah. Kan tetap tetap disayangkan kalau punya sertifikat nggak dimasukkan. Terus sertifikat yang nggak ada hubungannya sama sekali itu bisa ditaruh di akhir-akhir. Nah, kan ini juga jadi strategi tersendiri. Jadi para penyeleksi itu kan pasti pertama pembaca cepat itu dari awal-awal. Oh, jurusannya sama nih, keselarasan sama, awardnya sama. Itu bisa jadi nilai plus tersendiri yang bisa menyelamatkan teman-teman. Terus yang keempat, sebisa mungkin memaksimalkan penggunaan bahasa Inggris dalam saat pengisian aplikasi. Maksudnya apa? LOI-nya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, deskripsi sertifikat, deskripsi award kalau bisa menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga itu tadi, teman-teman masih punya waktu banyak. Jadi alangkah baiknya juga menerjemahkan transkrip teman-teman dan diploma teman-teman dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan memang terkendala dalam biaya, itu nggak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada keharusan. Tapi kan alangkah baiknya kalau menurut saya. Yang keempat, yang kelima, menyertakan TOEFL atau IELTS kalau ingin memilih program bahasa pengantar bahasa Inggris. Kan aneh, misalkan teman-teman mau nih menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, aku nggak mau pakai bahasa Turki, tapi teman-teman tidak melampirkan TOEFL atau IELTS. Ini bisa menjadi kesalahan fatal. Kalau seperti itu kasusnya, kalau teman-teman memang tidak mempunyai sertifikat TOEFL atau IELTS, ya pilih aja program teman-teman itu menggunakan bahasa pengantar Turki. Ini akan lebih selamat, lebih meningkatkan presentasi teman-teman diterima daripada memaksakan menggunakan bahasa pengantar Inggris tapi tidak mempunyai sertifikat TOEFL atau IELTS sekalipun yang resmi. Nah, yang keenam ini hampir sama kayak yang kelima, ya ini. Kalau tidak memiliki TOEFL, IELTS, atau SAT, tolong perhatikan kampus tujuan yang dipilih dan nge-stalking kampus tujuan itu lebih detail lagi sih. Karena ada kasus di mana teman saya itu dipindahkan karena tidak tahu kalau kampusnya itu harus ada GMAT-nya, harus ada SAT-nya, sedangkan dia tidak punya. Otomatis dia harus berkecimpung sama YTB ngurus
ngurus benar-benar sangat kewalahan di sini untuk kepindahan ke kampusnya. Jadi dia dipindah di kota lain. Sayang sekali kan dia dipindah ke kota lain karena dia sendiri nggak tahu kalau kampusnya itu pengen SAT tapi dia nggak punya SAT gitu kan. Tuh, ada kasus seperti itu. Jadi tolong perhatikan ini. Apakah kampus teman-teman mau SAT, mau GMAT atau mau TOEFL? Ya jangan milih kampus itu kalau Anda tidak punya itu gitu. Seperti itu. Itu tips-tips dari saya sih dalam mengisi berkat. Lalu pengalaman saya selama 4 bulan di sini, sekolah saya ini di bawah ini itu sekolah saya Gazi University, sebuah universitas negeri di Ankara, Turki, dan didirikan tahun 1926, hampir 1 abad, oleh Bapak Mustafa Kemal Atatürk. For your information, untuk Gazi University pada tahun 2018, universitas aku itu dipecah menjadi 2. Untuk ranah sains dan ranah olahraga, itu bahasa, itu namanya tetap Gazi University, dan bagi fakultas-fakultas sosial, fakultas-fakultas bisnis, ekonomi, itu berganti nama menjadi AHBV atau Ankara Haji Bayram Veli University tahun 2018. Nah, yang kedua, asramaku. Ini sekarang saya tinggal di asrama swasta yang dipilihkan oleh YTB di daerah Chankaya, Ankara, pertengahan kota, sekitar 40 menit di sekolah bila menggunakan kereta bawah tanah, dan 20 menit kalau menggunakan kereta biasa kayak KRL biasa itu. Nah, terus yang ketiga, Tomer. Persiapan kelas bahasaku ini, aku diwajibkan untuk ikut kelas bahasa karena saya award di YTB itu wajib untuk mengikuti kelas bahasa pengantar. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang memilih bahasa pengantar bahasa pengantar Inggris. Walaupun teman-teman memilih bahasa pengantar Inggris, teman-teman tetap diwajibkan nih mengambil kelas Tomer selama 1 tahun. Teman-teman saya yang besok ke depannya menggunakan bahasa pengantar Inggris semuanya juga Tomer gitu. Kecuali memang ada kasus berbeda, kebijakan dari kampus dan kebijakan dari YTB yang kamu dari kampus ini nggak apa-apa, lanjut aja langsung kuliah gitu. Ada kasus seperti itu, tapi itu sangat jarang. Terus yang keempat ini kelasku. Untuk kelas Tomerku itu ternyata tidak didominasi dari teman-teman Timur Tengah. Itu semuanya dari seluruh dunia. Ada yang dari Cina, temanku juga ada yang dari Palestina, ada yang dari Korea, Kirgistan, Uzbekistan, Rusia, Irak, Syria, Maroko, Sierra Leone, Chad, Ethiopia, Somalia, Kongo, semua ngumpul di satu kelas, di kelasku. Jadi beasiswa YTB ini nggak hanya terkenal di Timur Tengah aja, tapi seluruh dunia. Tuh. Lalu bagaimana sih metode pembelajaran di Tomer di kelas aku? Itu kami belajar setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 kurang 20. Kita mempelajari, kalau di Gazi University kita mempelajari 4 mata pelajaran. Yang pertama pemahaman, yang kedua pengucapan dan pendengaran, yang ketiga itu tata bahasa, dan yang keempat itu penulisan. Dan fakta lain, kita belajar bahasa Turki menggunakan bahasa Turki, teman-teman. Karena apa? Kita dari berbagai penjuru dunia. Enggak semuanya bisa bahasa Inggris, enggak semuanya bisa memakai bahasa Arab, tidak semuanya bisa memakai bahasa Perancis. Sehingga kita itu belajar bahasa Turki. Jujur dari awal saya memakai bahasa Turki. Jadi hojam saya itu saat masuk kelas ya sudah menggunakan bahasa Turki. Diteker ulang-ulang. Misalkan awal-awal itu menghapus, nanti langsung bilang, Bu, silmek, menghapus. Jadi lebih menggunakan bahasa isyarat kalau ingin mendeskripsikan sesuatu. Dan itu sangat-sangat efektif. Yang kedua, setiap 40 menit pembelajaran ada 10 menit istirahat. Yang ketiga, itu kita mendapatkan waktu isoma, tetap kita mendapatkan waktu untuk istirahat, sholat, makan siang itu selama 1 jam, dari jam 12.10 sampai jam 1.10. Lalu kita mempelajari satu level kecakapan bahasa itu sekitar 6 minggu untuk level A1 sampai B2, dan 8 minggu untuk C1. Karena saya sudah 4 bulan di sini, otomatis saya
sekarang sudah di level B1, B1 kalau di Turki itu. Nah, lalu bagi para awardee, kita diharuskan untuk mengikuti akademik Turkis setelah menyelesaikan jurusan ujian C1 atau C1. Nah, akademik Turkis ini untuk membantu kita ke depannya untuk kebaikan kita sendiri. Misalkan kan kita tahu nih, dunia perkuliahan, bahasa akademik dan bahasa sehari-hari itu beda. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita setelah menyelesaikan JBIR, ke depannya saya akan mengambil akademik Turkis, terlebih untuk di bahasa-bahasa sains kalau saya ingin tuh. Nah, apa aja sih keuntungan teman-teman kenapa harus mendaftar YDP? Yang pertama relasi pastinya. Kamu akan mendapatkan banyak sekali teman dari seluruh penjuru dunia dan mempelajari banyak hal baru satu sama lain dalam keberagaman. Saya juga belajar, oh di Irak itu kayak gini, orang-orang Iran seperti ini, orang-orang Palestina itu seperti ini, orang-orang Rusia itu kayak gini. Oh ternyata orang-orang Cina di tempat aku itu sangat baik, ya suka nraktir orang, bahkan nyampe suka bagi-bagi coklat, suka bagi-bagi ini. Jadi terus mereka juga ngajarin kalau di negaraku itu kita harus gini. Wah, itu sangat-sangat menyenangkan, teman-teman. Apalagi memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka itu juga sangat menyenangkan. Yang kedua, banyak hal yang di-cover oleh YDP. Tidak bisa dipungkiri lagi. Dari universitas, asrama, asuransi kesehatan, tiket pesawat, tomer yang harusnya kita semua ini bayar, itu nggak usah bayar karena semuanya gratis dan ditanggung oleh YTB. Terlebih lagi kita masih mendapatkan uang saku bulanan, tergantung teman-teman kuliah di S1, S2, atau S3 dari YTB. Yang ketiga, universitas. Di Turki ini banyak sekali universitas negeri yang mana menggunakan kurikulum internasional dan pastinya dengan fasilitas yang lebih memadai. Nah, yang keempat itu support system. Sebagai mahasiswa, jujur di Turki itu sangat-sangat mendukung yang namanya pembelajaran. Sehingga Anda sangat diuntungkan, baik Anda itu beasiswa maupun mandiri. Di Turki itu banyak sekali kemudahan bagi mahasiswa seperti potongan membayar transportasi umum. Yang kedua ada makan siang murah di universitas. Kalau universitas saya itu hanya membayar sekitar 2.000 untuk mendapatkan makan siang yang lengkap, ada sop, ada nasi, ada ayam, ada daging, ada kebab biasanya, atau ada buah-buahan, minum, roti gratis. Itu hanya sekitar 2 tele aja bagi para pelajar, sekitar 2.000. Dan diskon-diskon lain yang itu hanya didapatkan oleh mahasiswa. Misalkan nonton bioskop di sini untuk para mahasiswa juga dapat nih potongan. Untuk beli di mana? Biasanya dengan alasan saya itu pelajar di sini itu biasanya mendapatkan potongan juga. Seperti itu. Yang terakhir ini kesempatan. Tidak bisa dipungkiri Turki ini negara yang sangat bagus untuk belajar. Di sini kita banyak sekali mendapatkan kesempatan untuk kita berkembang lebih efektif. Ada banyak proyek ekstrakurikuler dan program-program pengembangan diri yang disediakan baik oleh universitas kita masing-masing ke depannya maupun oleh pihak YTB itu sendiri. Itu teman-teman. Dan banyak murid juga nih yang mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke Eropa melalui Erasmus. Jujur, untuk universitas saya sendiri juga bekerja sama dengan Erasmus. Jadi ada kantornya sendiri tuh, kantor International Student and Erasmus. Itu ada di universitas saya. Dan banyak juga universitas yang sudah bekerja sama dengan Erasmus itu. Jadi ini benar-benar kesempatan yang lebih daripada berkuliah di Indonesia juga. Dan ini sedikit kenang-kenangan saya selama 4 bulan di sini. Ya, Turki sangat estetik, teman-teman. Saya jatuh cinta dengan kota saya sendiri di Ankara, dan Ankara ini bagi saya adalah rumah kedua saya di sini sekarang. Terus sudah sampai itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya.